Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini, Mimin ingin membahas Breakdown One Punch Man chapter 166. Seperti yang di judul video ini, Selamat Tinggal Genos. Nah, udah keren belum tuh judul video kali ini? Wah, berasa menggiring opini kalau fix Genos mati. Ya emang kampret lah diriku ini. Padahal di video kali ini, Mimin bakal membahas tentang keadaan Genos, apakah dia bakal mati atau enggak, dan membahas hal yang berkaitan chapter 166. Dari mulai sesuatu yang ada di kepala Saitama ini yang dikira oli atau darah, padahal sebenarnya itu bukanlah keduanya. Dan juga ada Blast yang akhirnya unjuk kekuatan tapi serasa nggak heboh banget karena tertutupi dengan Saitama yang pertama kali marah. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas Breakdown One Punch Man chapter 166. Oke, hal pertama yang bakal kita bahas dulu adalah tentang keadaan Genos, apakah bakal hidup untuk kedepannya atau tidak. Nah, di sini Mimin mau menceritakan kisah sedih mereka berdua terlebih dahulu. Sebenarnya ya, nggak mempedulikan Genos mati ataupun nggak, chapter 166 pas Genos ditusuk sangatlah emosional dan Saitama melihat itu di depan matanya. Hal menariknya itu adalah Saitama terlihat sangat marah kepada Garou karena telah membunuh murid kesayangannya. Mau bagaimanapun selama ini sikap Saitama kepada Genos, sebenarnya Saitama ini sangatlah peduli kepada Genos sebagai muridnya. Ini bisa terlihat di chapter 155 ketika pertama kali Saitama muncul di permukaan, dia melihat semua pahlawan sudah kalah. Tapi satu orang yang langsung disamperin adalah muridnya yang hancur berantakan, hanya menyisakan badan dan kepala. Melihat kondisi muridnya seperti itu, Saitama seperti ingin marah, kemudian menanyakan kondisi Genos apakah baik-baik saja. Bahkan Saitama menanyakan apakah dia yang merusakmu sambil menunjuk kepada Garou. Tapi Genos menjawab kalau bukan Garou lah yang membuatnya seperti ini, tapi karena eksekutif asosiasi monster. Dan sesuatu yang membuat sedih itu kalau dikaitkan ke chapter terbaru pas Genos bertanya kepada Saitama seperti ini, "Sensei, saat waktunya bagiku untuk meledakkan diri, aku tidak lagi bisa melakukannya seperti dulu. Apakah aku sungguh bisa menyebut diriku sudah bertambah kuat?" Saitama menjawab, "Aku tidak begitu paham, tapi kau tidak meledakkan diri kan?" Setelah itu Saitama langsung memegang intikor milik Genos, kemudian bilang, "Itu artinya bagian dirimu yang di sini juga bertambah kuat, bukan?" Sambil tersenyum penuh kehangatan antara mereka berdua. Di sini Genos berterima kasih kalau ini semua adalah berkat dirimu dan Dr. Kuseno. Tapi Saitama bilang kalau itu bukanlah karena dirinya. Nah, walaupun sebenarnya Saitama ini nggak terlalu ngaruh buat Genos menjadi kuat karena struktur tubuhnya sudah berbeda, tapi Genos selalu mempercayai Saitama kalau senseinya adalah seseorang yang bisa dijadikan panutan. Bahkan Genos sendiri sangat mengagumi sosok Saitama. Setelah itu, kita melompat ke chapter terbaru dan boom, di sini Saitama melihat sesuatu yang membuatnya sangatlah emosi. Setelah kejadian kehangatan mereka berdua itu, di sini Saitama malah melihat murid satu-satunya yang berharga seperti terbunuh oleh Garou dan intikornya dilepaskan dari komponen tubuhnya. Dan karena hal itu Saitama jadi teringat kalau Genos telah mempercayainya sebagai seorang pahlawan yang selalu tepat waktu ketika ada kejadian. Tapi kenyataannya Saitama sadar diri jika dirinya ini sebagai pahlawan selalulah datang terlambat yang bahkan semuanya sudah berakhir sekarang. Maka dari itu emosi Saitama sudah tidak bisa terbendung lagi dan langsung mengeluarkan pukulan serius kepada Garou yang di sini Saitama seperti tidak bisa berpikir logis lagi dan tidak mempedulikan keadaan sekitar bakal gimana. Nah, Saitama yang mode serius ini juga bukan karena dia menemukan lawan yang sangat kuat bagi dirinya, tapi dia marah melihat murid satu-satunya seakan-akan terbunuh. Ini bisa terbukti ketika Saitama di chapter kemarin kan terkena ledakan sinar gamma milik Garou yang digadang-gadang memiliki ledakan terbesar di alam semesta. Tapi ketika Saitama kembali ke medan pertempuran, dia tidak mengalami luka apapun setelah terkena ledakan sinar gamma dan malah melihat sesuatu yang gak mengenakan setelah datang. Nah, kembali ke pembahasan utama, apakah Genos benar-benar mati di tangan Garou? Oke, kalau dilihat dari kondisi Genos emang benar-benar udah hancur banget, yang dimana intikornya diambil, terus setengah kepala dia udah hancur, yang harusnya Genos masih hidup jika menyisakan otaknya. Tapi setelah melihat kepalanya hancur setengah, Mimin jadi kebingungan apakah otaknya juga hancur. Dia takutnya walaupun Genos bisa hidup lagi, malah kehilangan ingatannya atau berbagai kondisi buruk yang lain. Jadi setelah melihat kondisi Genos, ada kemungkinan Genos bakal mati juga, tapi hal itu sangatlah kecil. Karena jawaban Mimin tentang hal ini bisa lebih condong ke Genos yang masih hidup walaupun kondisinya serusak ini. Sejauh yang Mimin tahu tentang manga One Punch Man, manga ini nggak bakal sampai setega itu membunuh pahlawan apalagi karakter utama yang kedua setelah Saitama.
Karena itu bagai penghinaan terhadap para pembaca dan juga mangakanya jika Genos sampai terbunuh beneran. Ya karena sifat manga One Punch Man ini, mau bagaimanapun kondisi Genos sebenarnya dan serusak apapun, pasti ada aja sesuatu yang bisa menyelamatkan Genos karena plot armornya. Apalagi kan kalau dilihat versi webkomiknya, Genos di situ masih melakukan sesuatu tugas dan dia masih harus hidup. Takutnya banyak yang ketipu lagi ketika chapter berapa ya. Di situ Tank Top Master badannya bener-bener hancur karena Pahrer Ugly dan Amaimas badannya robek seperti kertas, tapi kenyataannya mereka berdua malah masih hidup sampai sekarang. Jadi jelas jawaban Mimin adalah kalau Genos bakal hidup sampai ke depannya. Tapi kalau pendapat Mimin salah, rasanya tetap aja ini penghinaan bagi One Punch Man jika Genos beneran mati. Pembahasan selanjutnya adalah tentang Saitama yang di sini terlihat seperti berdarah ketika pertama kali muncul di pertempuran lagi. Awal Mimin lihat panel itu mengira kalau Saitama ini beneran berdarah setelah terkena sinar gamma milik Garou. Tapi setelah diteliti, ternyata itu adalah efek dari radiasi nuklir milik Garou, kemudian turun hujan yang membuat air hujannya itu berwarna hitam. Sepertinya di sini Murata Sensei mendapatkan referensi tentang Black Rain ini dari kejadian setelah bom atom meledak di Hiroshima dan Nagasaki. Nggak lama turun hujan, tetesan airnya itu berwarna hitam karena tercampur radiasi nuklir. Hujan ini menyebabkan mata, mulut, hidung mengeluarkan darah dan efek mengerikan lainnya. Orang-orang tadinya selamat pun di sekitaran radiasi nuklir bisa mati perlahan. Jadi radiasi serangan nuklir sangat berakibat fatal atas keberlangsungan hidup manusia di bumi. Kalau mau lebih detail, kalian bisa searching tentang Black Rain di Hiroshima, Nagasaki di Google. Jadi setelah yang Mimin sampaikan, tadi kalau yang bilang itu adalah darah ataupun oli, itu semua salah. Karena ini adalah hujan yang turun dan terkena efek radiasi nuklir hingga airnya menjadi warna hitam. Dan juga keadaan Garou di bumi sangatlah berakibat fatal, karena jika dia terus ada di bumi, jelas bumi bakal menjadi planet mati akibat pancaran radiasi kosmiknya yang tidak dapat diterima oleh manusia, dan pukulan nuklir milik Garou yang membuat kehidupan bakal mati juga. Pembahasan terakhir adalah tentang kemunculan Blaze yang akhirnya menunjukkan kekuatan bertarungnya. Nah sebenarnya ya, harusnya Blaze yang unjuk kekuatan ini bakal heboh banget, tapi malah ketutup sesuatu yang lebih epic banget, yaitu Saitama marah kepada Garou. Bayangin aja, dari manga One Punch Man rilis 2012 sampai sekarang, baru dikasih tahu kekuatan Blaze, tapi pas dikasih tahu kita malah kayak biasa aja dengan jurus Blaze. Ya emang udah nggak ada obat sih Saitama ini ketika dia marah dan membuat semuanya heboh, karena ini juga pertama kalinya Saitama marah. Nah, kalau kalian melihat Blaze sang hero nomor 1 kelihatan sangat lemah di hadapan Garou, di sini sebenarnya masih belum jelas kekuatan sesungguhnya dari Blaze. Ada kemungkinan Blaze selama ini menahan kekuatannya dulu karena dia fokus kepada para pahlawan yang udah tumbang agar dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Jadi pertarungan dia kali ini nggak bisa difokuskan kepada Garou karena efek sinar kosmik Garou membuat semuanya jadi bahaya. Tapi walaupun begitu ya, kalau dilihat si Blaze ini kebanyakan kagetnya sih ketika dia melihat adu pukulan Saitama dan Garou, kemudian dia juga kaget ketika Garou bisa mengcopy jurusnya. Ya semoga aja nanti kita diperlihatkan kekuatan penuhnya, apakah Blaze emang selemah itu kekuatannya kayak di manga ataukah dia belum serius. Dan satu hal lagi, kira-kira gimana ya nasib para rekan Blaze, kenapa dia malah nggak ikut Blaze ke bumi? Ya entahlah gimana situasi rekan Blaze, tapi hal terpentingnya kira-kira gimana ya buat chapter ke depannya. Itulah yang terlintas di pikiran Mimin setelah selesai membaca chapter kali ini. Apakah pukulan Saitama dan Garou benar-benar bakal berbenturan dan membuat bumi hancur? Ataukah ada hal faktor lain yang bisa menyelamatkan atau menahan kekuatan pukulan mereka berdua? Ya kalau ada bahan buat video prediksi chapter berikutnya, Mimin bakal membuatkan videonya setelah video kali ini. Oke lah, itulah pembahasan Mimin tentang Breakdown One Punch Man chapter 166. Semoga buat chapter kedepannya kita bakal disajikan lagi chapter keren begini sampai Mimin sendiri pas awal reaction manganya melongo aja dengan ceritanya. Ya kalau diingat lucu juga sih, berasa kegirangan waktu itu ngeliat chapter baru One Punch Man keren abis. Oke lah, Mimin akhir aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.